adanya kita di hari ini tuh kumpulan dari serpihan-serpihan asik, serpihan ya, kepingan-kepingan hidup kita di masa lalu. Begitupun nanti masa depan kita itu terbentuk dari pilihan-pilihan kita di masa sekarang. Ngomongin tentang masa depan, ada salah satu pertanyaan dari teman kita, Billy 18623035998. Assalamualaikum Kak. Kak, gimana cara kita ngatasin rasa panik tentang masa depan? Namanya khawatir, takut, panik, itu fitrah. Sudah ada instalasinya sejak kita belum lahir bahkan. Nah, cuman yang jadi masalah kalau dosisnya itu berlebihan. Itu bisa menyebabkan kecemasan berlebih ya, kepanikan, bahkan paranoid. Intensitasnya lama gitu ya. Itu bisa berdampak sampai ke fisik. Jadi jantung deg-degan, dada jadi sesek, kepala makin kenceng kayak ada ikatannya, tengkuk tuh pegel, nyeri, makin parah ketika menjelang tidur, bangun tidur, dan juga menjelang maghrib. Melelahkan banget. Bener gak? Apalagi yang sampai tahunan. Aduh, subhanallah deh. Di stadium yang parah, itu sampai pada titik otak lo buntu. Ngerasa gak bisa berpikir, gak tahu harus gimana nih. Semakin menggulung di kepala lo. Sementara kepala lo gak bisa mengurainya, makin ruwet gitu loh. Dan bisa-bisa mencapai titik ingin mengakhiri hidup. Assalamualaikum. Gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian? Atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu, dan kuatkan hatimu. Kira-kira nih, menurut lo, siapa yang mengizinkan rasa takut, rasa khawatir, sampai ke hati kita? Allah. Tujuan Allah memberikan rasa takut, memberikan rasa khawatir ke dalam diri manusia itu apa? Agar kita belajar, agar kita mempersiapkan diri, agar kita mencari ilmunya. Dulu gue ingat banget ya, ketika mau sidang skripsi nih, gue panik banget, serius, panik banget. Kelihatannya secara fisik gue anteng, kalem gitu ya, diem. Padahal otak gue itu kemerungsung, worry banget. Kenapa? Karena dosen pengujinya itu terkenal galak dan juga killer. Kalau nggak ada rasa takut, mesti gue malas-malesan. Kekhawatiran, ketakutan masing-masing orang kan beda-beda ya. Tergantung apa yang jadi tujuan hidupnya, apa yang menurut dia itu penting. Ketika lo takut masa depan, berarti lo merasa bahwa masa depan itu penting. Rasa takut itu ibaratnya nih kita mau masuk ke dalam gua gelap, kita nggak tahu di sana tuh ada apa. Apakah ada ularnya, ada momok memedinya, ada kuyangnya, kuntilanak kah, pocong, kan nggak tahu ya. Terus mungkin di situ ada ranjau, ada dinamit, TNT gitu kan, kita nggak tahu juga. Apa di sana ada begal, rampok, kan nggak ngerti. Makanya kita takut karena kita belum pernah ke sana, belum pernah melewatinya. Bayangin kita tuh lagi naik kereta dan mau nggak mau kita harus masuk ke gua itu. Dan waktu terus berjalan, kereta semakin maju, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Rasa takutmu itu semakin besar. Karena apa? Karena fokus kita ke kegelapan itu. Ketika lo semakin fokus terhadap ketakutan lo, rasa takut itu akan semakin besar. Itu udah sunatullah, hukumnya begitu. Hukum fisikanya begitu. Harusnya yang kita lakukan adalah mencari sumber cahaya agar kita tenang, ya kan? Begitulah hidup, karena masa depan tuh ibarat kata gua yang gelap. Gak tahu besok mau seperti apa, 10 tahun lagi bagaimana. Manusia itu kan takut tentang sesuatu yang tidak diketahuinya. Siapa pihak yang memiliki pengetahuan tentang masa depan? Allah, betul. Ketika kita panik tentang masa depan, padahal kita tahu bahwa yang tahu tentang masa depan adalah Allah, nyun sewu ya, berarti kita itu suudzon sama Allah. Kenapa kita bisa suudzon sama Allah? Kenapa kita bisa berburuk sangka sama Allah? Karena kita nggak kenal siapa Allah. Bayangin saat lo pulang sekolah nih, kamu dijemput oleh Grab, taksi online lah. Kamu bilang ke drivernya, Pak, tolong antarkan saya pulang, ini alamatnya.
Nah di tengah jalan, lu ngerasa ada yang aneh. Loh ini bukan jalan yang biasa dilewatin nih. Auto mikir aneh-aneh, bener gak? Lu mulai panik, jangan-jangan drivernya punya niat jahat. Tapi bayangin kalau drivernya adalah ibu lo. Meskipun jalan yang dilalui berbeda, kamu tenang aja kan? Karena lu kenal siapa ibu lo. Lu percaya kalau ibu lo nggak akan nyelakain lo. Pasti akan sampai ke rumah juga. Lo bisa berprasangka baik. Gue pernah dalam kondisi bangun tidur, sisa uang yang gue punya, kalau nggak salah nih 2.000 atau 5.000. Dan itu bener-bener sisa uang yang gue punya setelah gue udah resign dari bank dan bisnis-bisnis gue itu gulung tikar. Dengan uang itu dipakai buat makan hari itu berempat, keluarga gue. Gue nggak tahu hari ini bisa makan atau enggak, apalagi besok gitu ya. Gue juga nggak tahu besok bisa makan atau enggak, apalagi lusa, apalagi seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Tapi entah kenapa gue tenang aja gitu. Allah ilhamkan gue buka kulkas. Di situ ada jagung sama ada keju. Akhirnya gue ke warung beli susu kental manis, bikin jasuke. Kira-kira ada berapa ya? Dapat 15 atau 10 cup. Allah ilhamkan gue datang ke SD. Gue jual per cupnya tuh 2.000 rupiah. Jadi gue keluar uang 1.500, gue bisa pulang membawa uang antara 10 atau 15 ribu lah. Pokoknya bisa buat makan hari itu. Dan dari situlah gue dikasih ilham sama Allah untuk jual jajanan 1.000-an di SD dekat rumah. Masya Allah. Kisah lengkapnya udah gue share di The Taubat Adventure di awal tahun 2021. Itu ada 6 episode. Silahkan dicek ya. Jadi jangan takut, karena alhamdulillah di setiap kita buntu pasti akan Allah buka jalan keluar yang gak akan lo sangka-sangka. Seenggaknya ada 3. Bagaimana cara gue coping masalah panik attack atau kekhawatiran tentang masa depan khususnya. Yang pertama adalah belajar mengenal Allah. Bagaimana cara mengenal Allah? Ya ngaji, cari ilmu tentang Allah, paksain diri mengenal Allah. Dari mana? Dari para ulama, jangan dari prasangka kita sendiri. Kenapa? Karena prasangka kita itu kadang salah. Prasangka kita itu sering terbalut dengan hawa nafsu kita, dengan keinginan-keinginan dunia kita. Itu yang bikin kita nggak objektif. Tujuan kita diturunkan di dunia adalah belajar mengenal Allah. Lalu yang kedua adalah ingat ajal. Saat serangan setan itu semakin gencar ya dalam memberikan ketakutan, kekhawatiran, kepanikan, potong dengan apa? Mengingat ajal. Kenapa sih gue harus khawatir untuk kondisi 10 tahun mendatang? Besok lo belum tentu kita masih hidup. Ya, jadi buat apa kekhawatiran-kekhawatiran itu? Lalu yang ketiga, paksain bilang alhamdulillah. Poin 1 dan 2 tadi adalah poin ketika kita masih bisa berpikir normal, di mana jiwa kita itu tenang. Ketika jiwa tenang, nalar kita itu bisa berpikir secara jernih. Tapi di saat iman di dalam jiwa ya, imanitas lemah, bukan cuma imunitas, tapi juga imanitas lemah, itu sulit banget mikir loh, buntu. Ketika kondisi kayak gitu, gue paksain bilang alhamdulillah. Walaupun kadang akal nggak tahu kenapa sih harus alhamdulillah. Jiwa itu tahu, ruh itu tahu kenapa kita bilang alhamdulillah. Ruh itu paham nikmat apa aja yang udah dia terima gitu loh. Karena istighfar menghapus dosa, kita udah suudzon sama Allah, dan alhamdulillah itu memaksa jiwa agar bersyukur. Insya Allah rezeki ketenangan batin akan segera diturunkan oleh Allah. Plong gitu rasanya. Dan di surat Ibrahim ayat 7, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Jadi ketika kita khawatir tentang masa depan, selain kita suudzon, kita juga mengkufuri nikmat Allah. Bener nggak? Kita lupa bahwa sebelum kita lahir nih ke dunia ini, hingga detik ini nih, Allah telah mencukupi kebutuhan kita. Di ayat kursi, tidak ada Tuhan selain Allah yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Bahkan Allah ngasih kita nafas tanpa kita minta. Pernah nggak bilang, terima kasih ya Allah telah ngasih hamba nafas. Terima kasih ya Allah udah mengizinkan hamba untuk mengenalmu. Terima kasih ya Allah sudah mengizinkan hamba hidup sampai detik ini.
belajar di dunia ini. Dan percayalah, semua yang terjadi dan akan terjadi itu sudah tercatat di Lauh Mahfuz, bahkan 50.000 tahun sebelum kita lahir ke dunia. Udah ada jalannya gitu. Perusahaan skala dunia aja itu nggak kayak tahu bulat yang digoreng dadakan. Mereka punya planning jangka pendek, punya planning jangka panjang, ya, punya evaluasi. Apalagi perusahaan Allah. Allah lah sang master plan kita. Kenapa nggak tenang? Toh kita milik Allah. Masa iya Allah dolim menurunkan kita ke dunia lalu menelantarkan kita sebagai hambanya? Kan gak mungkin. Overthinking itu disebabkan kita terlalu banyak mengingat makhluk dan kurang pikir. Begitu kata Ustadz Nuzul Zikri. Semoga membantu ya. Jujur terima kasih pertanyaannya, itu juga semacam self reminder buat gue. Semoga Allah selalu jaga kita ya. So apapun masalahnya, ingat selalu Allah, selalu libatin Allah. La haula wala quwata illa billah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode selanjutnya. Berasa kayak ngejar sesuatu gitu. Harus nanti setahun harus bisa gitu. Dapat penghasilan dari ini, dari ono. Kewalahan gitu, overwhelm sendiri. Bingung sendiri, mau mulai dari mana, oh yang ini belum, yang itu belum, yang ini belum gitu-gitu. Pernah gak kamu ngalamin seperti itu?